Hey, welcome to Suarajo Podcast. Di video ini kita akan membahas sedikit tentang Ibu Kota Nusantara, Ibu Kota baru yang terletak di Kalimantan Timur, di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara, serta membahas dampak-dampak yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota, mulai dari dampak ekonomi, dampak sosial, dampak politik, sampai plus and minus dari ibu kota baru. Perlu di disclaimer bahwa saya bukan lulusan universitas, tidak lulus kuliah, hanya lulusan SMK. Hanya kebetulan saya suka baca berita. Jadi, di video ini saya akan memberikan sebuah informasi sedikit tentang yang saya tahu dari pemindahan ibu kota. Jadi mohon maaf jika ini berisik, mengganggu telinga Anda. Jika tidak suka, tolong di skip aja. Jika tidak sependapat dengan saya, tolong berikan komentar, bukan hanya nyinyir gak jelas, kayak mantan menteri kesehatan. Kita mulai dulu dari dampak ekonomi. Ini adalah dampak yang paling krusial, paling berefek dalam jangka panjang, mempengaruhi stabilitas keuangan negara sampai ke depan nanti. Selama ini, pembangunan hanya dipusatkan pada Jawa sentris. Daerah lain seperti Kalimantan dan Papua hanya jadi penonton atas kemajuan Pulau Jawa, kalaupun dibangun hanya formalitas belaka. Tetapi, di era Presiden Jokowi ini, kesenjangan pembangunan sudah tidak ada lagi. Jalan-jalan di daerah pelosok mulai diperbaiki, bahkan Papua digenjot habis-habisan supaya bisa setara dengan daerah lain. Kita kembali ke IKN. Kenapa yang dipilih adalah wilayah Kalimantan, sedangkan daerah lain juga daerah yang tertinggal, bukan daerah lain seperti Sumatera, Sulawesi, atau Papua? Alasannya sebenarnya sederhana. Jika dilihat dari ujung timur ke ujung barat, maka Kalimantan Timur adalah posisi yang tepat berada di tengah-tengah. Hal ini dimaksudkan agar ibu kota tidak terlalu jomplang ke barat atau ke timur. Selain itu, pemindahan ibu kota diharapkan menjadi pusat gravitasi ekonomi yang baru dari Indonesia bagian tengah dan bagian timur. Nah, betul. Pembangunan baru berjalan 15%, tetapi sudah ada 70 investor yang menyatakan minat berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. 70 perusahaan tersebut juga sudah letter of intent ke otorita IKN, bahkan 11 diantaranya berasal dari negara tetangga, yaitu negara Malaysia. Ini tentunya sangat menguntungkan bagi Indonesia. Uang-uang yang disetor dari para investor bisa untuk menutup sebagian kecil uang yang telah dibakar untuk startup Ibu Kota Nusantara. Angka pengangguran tentu akan menurun juga secara signifikan. Bila kita kalkulasi, kita ambil angka minimum pekerja. Bila satu perusahaan menyerap tenaga kerja 1.000 orang, maka dikali 70 perusahaan, ada sekitar 70.000 orang yang terbebas dari pengangguran. Dan bukan tidak mungkin, Indonesia akan menjadi pelita di tengah resesi yang melanda dunia. Bahkan, Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, menyebut Indonesia sebagai titik terang di tengah kesuraman ekonomi dunia. Hal ini juga dimantapkan dengan adanya Ibu Kota Nusantara yang membuat dunia takjub dengan kepemimpinan Presiden Jokowi. Faktor lain yang lebih urgent, populasi penduduk di Jawa, terutama di Jakarta, sudah sangat padat. Diharapkan dengan adanya IKN ada lebih dari 200.000 ASN maupun PNS yang bertransmigrasi ke Kalimantan Timur, sehingga penduduk Jawa bisa lebih berkurang. Lagian, daerah yang sudah maju ya akan tetap maju. Tinggal memajukan daerah-daerah yang masih tertinggal seperti daerah Kalimantan dan juga Papua. Untuk faktor politik, saya tidak tahu persis dan tidak bisa banyak berbicara, karena geopolitik tidak bisa ditebak atau diperhitungkan. Yang jelas,
para pengasuh khilafah akan gigit jari karena sudah tidak bisa berdemo-demo lagi. Bukan karena dilarang, apa mau, sekarang demo, besok ada mandau nancap di dada. Kalimantan ini bos, basisnya nasionalis. Masih ingat kalian dengan momen ini? Maka tak heran jika Partai PKS dari awal menolak keras pembangunan ibu kota Nusantara. Ya, karena memang basis mereka sama-sama tak suka dengan pemerintahan saat ini. Mungkin agendanya terganggu atau mungkin tidak dikasih uang saku. Memang banyak politikus oposisi yang menolak pembangunan ibu kota Nusantara ini. Tentu dengan berbagai alasan klasik. Katanya menghamburkan uang lah, bakal jadi beban negara lah, dibangun dengan hutang lah, dan lain sebagainya. Hal ini memang lumrah. Namanya juga oposisi, apa yang dikerjakan pemerintah pasti serba salah. Tapi yang jelas, profit dari pembangunan ibu kota Nusantara ini jauh lebih banyak dibandingkan minusnya. Salah satu kerugiannya yaitu berkurangnya pohon dalam jumlah besar. Karena dibangunnya sebuah infrastruktur maupun akses jalan yang seharusnya masih kokoh berdiri harus ditebang demi melancarkan pembangunan infrastruktur tersebut. Seperti yang kita tahu, pohon memegang peranan penting dalam keberlangsungan makhluk hidup sebagai penyuplai udara bagi manusia maupun hewan. IKN merupakan mega proyek yang dirancang Pak Jokowi untuk 2024-5 nanti. Maka dari itu, setelah Pak Jokowi habis masa jabatannya, harus ada yang mampu melanjutkan proyek IKN tersebut. IKN ini tidak boleh mangkrak begitu saja, tidak boleh seperti hambalan di era SBY. Maka dari itu, penerus Pak Jokowi harus benar-benar punya satu visi dengan Pak Jokowi, sehingga tidak menghambat apa yang dicita-citakan Presiden Jokowi untuk kemajuan Indonesia dalam kurun 23 tahun berikutnya. Dan saya yakin di suatu saat nanti Indonesia akan menjadi negara yang maju sejajar dengan negara adidaya lainnya. Terima kasih kalian yang telah menonton video ini. Tinggalkan komen bila ada kekurangan, tinggalkan like bila sekiranya ini bermanfaat. Terima kasih, tetap jaga NKRI. Lawan terus mereka yang suka menghambat pergerakan ekonomi Indonesia dan yang mau ingin mendirikan negara khilafah di Indonesia. Saya, Mas Jo, terima kasih.